Jadi bisa kita simpulkan gini aja mas. Yang pertama ini perintah untuk tampil perfect. Tampil perfect. Tampil sempurna. Dari sadidu itu tadi. Lalu pelajaran berikutnya, Allah dan Rasulnya atau manusia nggak bisa tampil perfect. Nggak mungkin bisa. Makanya para ulama mengatakan al-insan mahma balagha fi ada'il wajibat fa innahu lan yasila ila darajatil kamal. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan manusia itu sehebat apapun semangat ibadahnya, mengerjakan perintahnya tidak mungkin sampai pada level sempurna. Gak mungkin. Ini pelajaran. Makanya Nabi katakan wa qaribu, dekati kesempurnaan. Jadi pertama perintah untuk perfeksionis, perintah untuk tampil sempurna. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga isyarat nggak bisa kita tampil sempurna, nggak bisa kita tampil sempurna. Maka pelajaran ketiga, kalau kita nggak bisa tampil sempurna, maka dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, ayuhan nas innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kama ma amartukum bih. Wahai manusia, kalian itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu mengerjakan seluruh yang aku perintahkan kepada kalian. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Nah, karena kita nggak bisa, maka dekatilah kesempurnaan. Maka dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan, jamaah. Gitu. Nah, hadirin Allah muliakan, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah, memerintahkan kita untuk istiqomah, Allah gandengkan dengan perintah istighfar dalam surat Fussilat ayat 6. Mari kita simak. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Maka istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kepadanya. Ini diterjemahkan dalam terjemahan maka tetaplah pada jalan yang lurus. Bisa, tapi biar lebih jelas langsung istiqomah aja, karena kita lebih sangat familiar dengan kata ini kan. Fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Lihat, ini menarik. Istiqomahlah kepada Allah. Coba bahasa Arabnya. Jazakallahu khairan. Karena familiar ya. Lihat, baris kedua, fastaqimu ilaih, beristiqomahlah kepada Allah. Terus berikutnya apa? Wastaghfiruh, istighfar, dan mintalah ampun kepada Allah. Nah, ini kan unik jamaah. Karena biasanya istighfar itu identik dengan amalan setelah kita berdosa, setelah kita bermaksiat, identik. Lo tadi bohong ya sama ortu lo? Iya, udah istighfar gitu loh. Istighfar. Ini ngomong apa tadi? Ini nggak bagus ngomong begini, istighfar. Nah, itu kan. Nah, tapi kita lihat lagi ayatnya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dalam ayat ini perintah istighfar persis setelah perintah istiqomah. Jelas ya? Perintah istighfar persis setelah perintah istiqomah. Artinya apa? Kata para ulama, ini pesan, ini sign dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pasti akan khilaf, tidak maksimal, tergelincir
lupa mungkin, lalai pada saat kita beristiqomah, sehingga kita tidak sampai pada level sempurna yang dituntut dari kita. Oleh karena itu, untuk menutupi celah, menutupi kekosongan, menutupi kekurangan kita dalam beristiqomah, Allah perintahkan kita beristighfar. Allah perintahkan kita beristighfar. Karena sehebat-hebat apapun kita, ibadah nggak akan bisa sempurna. Ya simpel aja lah jamaah. Tadi kita sholat subuh. Siapa yang bisa sholat subuh sempurna? Ya aku sempurna Pak Ustadz. Rukun-rukunnya dikerjain. Iya, rukun-rukun dikerjain. Wajib-wajib dikerjain nggak? Ya alhamdulillah dikerjain. Oke, sunah-sunahnya dikerjain. Khusyuk apa enggak? Alhamdulillah, khusyuk dari awal sampai akhir enggak? Dari mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, benar-benar dirasakan bahwa nggak ada yang besar di dalam kehidupan kita. Ego kita kecil, emosi kita kecil, harta kita kecil. Yang besar hanyalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ketika kita baca doa iftitah, benar-benar diresapi nggak itu? Lalu baca ta'awudz, benar-benar nggak minta tolong sama Allah, ya Allah lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kita baca basmalah, benar nggak kita menghadirkan hati meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah? Lalu baca surat Al-Fatihah, benar-benar bisa merasakan dialog nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang sudah kita pelajari. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah merespon hamidani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Jemaah sekalian memuliakan, ketika ruku gimana? Ketika sujud kan nggak sempurna ya. Makanya saya ingin tanya kepada jemaah sekalian, kalimat pertama yang disunahkan Nabi SAW untuk kita baca setelah salam ke kanan, salam ke kiri apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sebagai pesan besar. Mau sehebat apapun kita tidak akan bisa sempurna. Kita harus realistis. Upaya boleh perfeksionis, tapi pada akhirnya kita harus realistis, tapi jangan pesimis. Tutup dengan istighfar, tutup dengan taubat kepada Rabbul Alamin. Gak akan bisa. Itu baru sholat, belum puasa. Siapa yang bisa puasa sempurna sekarang? Benar-benar puasakan matanya, hatinya, lisannya, telinganya. Aduh, gak bisa jemaah. Antum meeting di luar terus antum puasa sempurna, gimana ceritanya tuh? Pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan, pasti ada tergelinciran. Itu udah pasti. Kita harus terima konsep ini. Makanya apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, dalam hadis Tirmidzi. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Banyak ya, Mas. Merasa anak Adam apa enggak? Banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah.